Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah KWU dan Koperasi 2, yang saya hormati teman-teman kelas 2A PIPS, dan yang saya banggakan rekan-rekan saya kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan dan wirakoperasi dengan anggota Peri dari Salam, Jenal Arif, dan Saudari Fitriani. Di sini ada beberapa hal yang akan dipresentasikan. Yang pertama, mengenai pengertian kewirausahaan dan wirakoperasi. Yang kedua, jenis-jenis kewirausahaan. Yang ketiga, bagaimana peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Yang keempat, apa saja tugas kewirakoperasian. Baik, ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian mengenai kewirausahaan. Wirausaha berasal dari kata entrepreneur yang berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang yang akan dijual. Nah, wirausaha ini sering juga disebut wira swasta yang artinya sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan diri sendiri. Meskipun demikian, wirausaha dan wira swasta sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Wira swasta tidak memiliki visi pengembangan usaha, sedangkan wirausaha mampu terus berkembang dan mencoba usaha lainnya. Menurut Harvey Liebenstein, pada tahun 1608 sampai 1979, kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada semua pasar belum berbentuk atau belum dengan jelas untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan pengertian dari kewirausahaan yaitu adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian, mengambil resiko, dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan. Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Ini berarti kewirausahaan harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenal Arif, anggota dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis kewirausahaan. Menurut Williamson, tahun 1961 mengatakan bahwa jenis kewirausahaan ada 3. Yang pertama, ada innovating entrepreneurs, yaitu bereksperimen secara agresif, terampil mempraktekkan informasi yang atraktif. Yang kedua ada imitative entrepreneurship, yaitu meniru inovasi yang berasal dari para innovating entrepreneurship. Lalu yang ketiga ada Fabian entrepreneurship, yaitu sikap yang teramat berhati-hati dan sikap spektikal, tetapi yang segera melaksanakan peniruan-peniruan menjadi jelas sekali. Apabila mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka akan kehilangan posisi relatif pada industri yang bersangkutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya akan melanjutkan memaparkan materi yang telah rekan saya sampaikan. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai peran kewirausahaan dalam perekonomian
eksternalnya, seorang wirausaha itu berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang mencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh peluang kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, sehingga tingkat kesadaran nasional menjadi berkurang. Nah, tingkat ini berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapita dan juga daya beli masyarakat, serta tumbuhnya perekonomian secara nasional. Selain itu juga berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang biasanya ditimbulkan oleh peningkatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Darussalam. Insyaallah di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas-tugas kewirausahaan. Tugas pada kewirausahaan adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Adapun keunggulannya diantaranya yang pertama yaitu mendudukan koperasi sebagai pengusaha yang kuat di pasar. Bila para petani bersatu membentuk koperasi, maka koperasi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat di pasar. Lalu keunggulan yang kedua yaitu kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Apa itu? Yaitu menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar produk yang timbul karena adanya transaksi seperti biaya kontrak misalnya. Lalu keunggulan yang ketiga yaitu pemanfaatan intelektual, yaitu hubungan transaksi antara pelaku ekonomi di pasar. Lalu yang keempat, pemanfaatan trust capital. Apa itu trust capital? Yaitu yang suka diartikan sebagai pengumpulan modal. Lalu pengendalian ketidakpastian. Adapun upaya pengendalian ketidakpastian sangat dimungkinkan mengingat adanya pasar internal sebagai opsi. Lalu kegunaan yang selanjutnya itu menciptakan inovasi pada koperasi sangat dimungkinkan mengingat banyak pihak yang berkompeten terhadap pertumbuhan koperasi. Lalu tugas wirakoperasi dalam hal ini menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Lalu kegunaan yang terakhir yaitu pembangunan manfaat partisipasi. Keunggulan koperasi dalam diperoleh melalui partisipasi, baik partisipasi kontributif dalam penyerahan keuangan dan pengambilan keputusan, maupun partisipasi intensif dalam hal pemanfaatan pelayanan koperasi. Lalu syarat keberhasilan kewirakoperasian. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan syarat-syarat apa yang menunjang keberhasilan kewirakoperasian. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Adapun perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat diartikan melalui dua jalan, yaitu satu, melalui kegiatan inovatif, yaitu penciptaan bangunan dan penerapannya. Lalu yang kedua yaitu melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja, berpartisipasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Masing-masing kemungkinan ini merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapital oleh sebab adanya perairan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan